Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang tutorial untuk kita bisa melakukan ARIMA dengan menggunakan aplikasi Evius. Dalam kesempatan ini kita menggunakan Evius versi 13 ya. Kalau teman-teman punya versi yang lain tidak masalah karena tidak jauh berbeda, misalkan Evius 9, 10 atau yang lebih baru. Pertama kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan ARIMA ya. Agar lebih paham, rekan-rekan mungkin bisa membaca artikelnya di website kami statistikian.com ya. Bisa dicek linknya di kolom deskripsi. Apa yang disebut dengan ARIMA. ARIMA singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. ARIMA ini adalah model forecasting ya, atau prediksi sebuah data pada data time series atau runtut waktu. Untuk memahami ARIMA kita harus paham dulu AR ya, autoregressive, kemudian MA atau moving average, dan differencing. Silakan baca di artikel ini ya, atau membaca buku-buku yang lain terkait dengan ARIMA tersebut. Supaya cepat, dalam tutorial ini kita tidak akan menjelaskan konsepnya tentang ARIMA, tetapi langsung pada bagaimana cara kita untuk melakukan analisis tersebut menggunakan aplikasi yang kita miliki dan sangat populer untuk analisis ekonometrik, yaitu Evius. Sebelum kita masuk ya ke tutorialnya, kita harus paham dulu, paling tidak kita paham dulu ARIMA itu terdiri dari unsur apa saja, yaitu unsur P, D, dan Q ya. P itu identik dengan autoregressive atau AR, sedangkan D itu differencing ya. Ini derajat pembedanya atau ordo di mana data yang digunakan itu stasioner. Kemudian MA atau Q ya. Nah, harus paham dulu P, D, Q. Jadi langkah yang pertama kita akan mencari nilai D-nya dulu. Melalui apa? Yaitu melalui uji stasionaritas. Inilah yang membedakan ARIMA dengan ARMA ya. Kalau ARMA tidak ada D-nya, sedangkan ARIMA ada integrate. Nah, I ini ada identik dengan D-nya ini, yaitu differencing, yaitu forecasting kita menggunakan data yang sudah stasioner. Apakah data itu stasioner pada first difference atau ordo pertama, atau pada ordo kedua atau second difference. First difference artinya data saat ini dikurangi data satu periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan data tahunan, first difference misalkan ada data 2020 dan 2021, maka difference-nya atau first difference-nya adalah data tahun 2021 dikurangi data tahun 2020. Nah, itu yang disebut dengan first difference. Jadi setelah kita memahami AR dan MA, kemudian difference-nya, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu analisis stasionaritas. Sebelum kita masuk analisis stasionaritas, tentunya kita harus punya data yang sifatnya time series ya. Bisa kita siapkan lebih dulu, seperti contoh ini kita menggunakan data seperti ini ya. Ini data X1, kita beri nama X1, nama variabelnya. Ini mulai tanggal 1 bulan 1 1960 ya, sampai tahun 1990 ya, tanggal 10 bulan 1. Jadi ini data 3 harian. Setelah kita siapkan, biasanya kita siapkan di Excel. Kemudian langkah kita adalah impor ya. Impor data, kita buka aplikasi Evius kita klik file, kemudian import ya, import from file bisa, atau menggunakan ini menu open ya, open foreign data as work file. Nah, coba kita klik ini, kemudian kita arahkan ke tempat kita menyimpan data Excel tersebut. Misalkan kita tempatkan di sini ya, misalkan ya.
Ini, nah ini sudah ketemu datanya ya. Ini adalah data yang akan kita gunakan, kemudian klik open. Nah, selanjutnya kita tunggu sebentar, maka akan tampil seperti ini. Kita cek apakah benar ya. Kalau tidak benar, kita bisa ganti custom ring-nya, mungkin kita perbaiki di mana data tersebut kita simpan. Kemudian kita klik next ya. Klik next lagi ya. Kemudian kita bisa next lagi. Nah, barulah kita tentukan. Ini kita basic strukturnya ya, strukturnya kita pilih date ya, specific base date series. Nah, kemudian ini ada dua kolom di data kita, time dan X1. Yang kita tentukan sebagai date series atau data periode adalah time ya. Jadi seperti ini. Ya. Kita klik finish ya. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan ya. Datanya coba kita buka. Nah, ini ya data kita ya. Kita tutup lagi atau langsung dari sini juga tidak apa-apa. Langsung kita akan melakukan uji stasionaritas. Caranya kita klik tadi ya, data ini kita buka variabelnya X1 ini, kemudian klik tab view, kemudian kita pilih unit root test ya. Kita pilih yang standar dulu ya, standar unit root test. Langsung kita pilih, ada beberapa macam yang paling sering digunakan untuk ARIMA itu ya ada di sini ya. Ada augmented decoupler ya, ADF, kemudian ada Philippe-Perron. Coba kita gunakan ADF. Ini kita menggunakan data level. Kita menggunakan data level, yang lain-lain biarkan, kemudian klik OK. Nah, ini datanya. Probabilitasnya 0,9918. Ini lebih besar daripada 0,05. Berarti data ini tidak stasioner. Berarti data tidak stasioner pada level. Maka selanjutnya akan kita analisa menggunakan kita analisa stasionerisnya pada phase difference. Caranya sama seperti tadi. Ya, view unit root test standar, kemudian klik phase difference. Untuk yang Fuse versi yang lebih lama ya, mungkin untuk yang versi lebih lama ini langsung tidak ada pilihan 3 ini, jadi langsung unit root test langsung diklik. Nah, nanti langsung muncul seperti ini dan pilihannya tidak sebanyak ini ya. Berbeda pilihannya tapi pada intinya sama lah. Kita pilih ADF. Tadi level sudah, berarti kita ganti phase difference dan kita klik OK. Nah, ini hasilnya, p-value-nya 0,0000 kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, berarti sudah stasioner. Jadi kalau terima H1 atau kurang dari 0,05 itu berarti sudah stasioner. Nah, dalam tahap ini sudah ketemu unsur D-nya. Berarti unsur D-nya ini sudah ketemu, yaitu 1 ya. Nah, ini. Jadi ketemu sudah unsur D-nya yaitu 1 ya. Ini. Maka unsur D dalam model ARIMA PDQ adalah 1. Nah, jadi selanjutnya kita akan menentukan nilai P dan nilai Q. Caranya adalah menggunakan korelogram ya. Bagaimana menggunakan korelogram ini? Kita kembali ke aplikasi eViews ya. Tetap pada jendela yang sama ini, di jendela X1 akan kita pilih ini ya, korelogram ya. Kita klik, langsung kita klik. Karena tadi pada phase difference ya, pada phase difference, maka akan kita cek ya pada phase difference korelogramnya ya. Nah, ini ya, karena tadi hasil stasionerisnya pada phase difference, maka korelogramnya juga pada phase difference. Kemudian klik OK ya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah diagram ACF ya, auto correlation atau AR nya. Kemudian PACF atau partial correlation, ini adalah yang ini ya. Jadi kalau AF ini identik dengan MA ya. Jadi
AF autocorrelation identik dengan MA, kemudian PACF identik dengan AR ya. Jadi jangan terbalik ya. Banyak yang terbalik autocorrelation ini ke AR ya. Jadi yang benar autocorrelation itu adalah MA, sedangkan PACF ini adalah AR. Nah, begitu. Ini ya, ACF dan PACF. Nah, kalau diperbesar mungkin tampilannya seperti ini ya. Ini untuk ACF-nya ya, untuk ACF-nya ini ya, untuk ACF-nya coba kita perbesar ya di sini ya, biar kelihatan ya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah, ini ACF-nya ini masih melebihi ya. Pada lag kedua ini masih melebihi dari white noise ini. Baru pada lag ketiga dia cut off. Berarti ACF-nya ini cut off setelah lag kedua. Karena cut off setelah lag kedua, maka kemungkinannya nanti ini untuk MA-nya ini antara 0, 1 atau 2. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau PACF-nya coba kita lihat. Ini setelah lag pertama dia langsung cut off ya. Setelah lag pertama dia sudah cut off. Ini sudah di dalam white noise. Jadi untuk PACF ini berarti AR-nya kemungkinannya adalah 0 dan 1. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi mudahnya seperti itulah ya. Supaya cepat. Ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya berarti untuk ini kita siapkan dulu ya untuk memilih nanti. Jadi AR-nya ini kemungkinannya adalah antara 0 kemudian 1 karena cut off setelah lag 1. Sedangkan untuk MA-nya ini kemungkinannya adalah 0, 1 dan 2. Mengapa seperti itu? Karena ini acuannya AR tadi ya, cut off ya, setelah lag 1 ya. Ini dari PACF ya. Sedangkan yang ini untuk MA ini cut off setelah lag 2 berdasarkan ACF. Nah, seperti ini. Ini perlu digarisbawahi. Maka kita susun seperti ini pilihannya nanti. 011 ya, artinya AR-nya 0 ya. Ini A0 ya. AR 0, kemudian D-nya ini 1 karena hasil stasionaritas tadi 1 ya, kemudian MA-nya ini 1. Nah, kalau ini misalkan ini ya, misalkan ya, ini berarti dia AR-nya 1, D-nya 1 dan MA-nya 2. Ya, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Kita siapkan dulu di Excel untuk pilihannya, berarti Arima 011, 012, 110, 111 dan 112. Dari 5 ini nanti akan kita pilih mana yang terbaik. Ini disebut dengan overfitting ya. Jadi overfitting. Kita beri nama di sini overfitting untuk memilih model yang terbaik berdasarkan nilai AIC yang terendah, SC terendah, dan HC yang terendah, serta adjusted R-square yang tertinggi, kemudian mana yang paling banyak variabel yang signifikan. Kemudian untuk asumsinya dari normalitas, autokorelasi, dan heteroskinesis ini mana yang paling banyak terpenuhi.
Kemudian dari sisi stabilitasnya ini juga stabil atau tidak. Tentunya yang akan kita pilih adalah yang AIC terendah atau SC terendah, HC terendah, AC squared R squared tertinggi, paling banyak variabel signifikan dan asumsinya semua terpenuhi serta stabil. Nah, ini adalah tahap selanjutnya, yaitu tahap overfitting ya. Overfitting menggunakan 5 pilihan tadi. 5 pilihan ini akan kita pilih mana yang terbaik. Nah, kembali kita sebelum masuk ke overfitting, kita cek terlebih dahulu apakah ada efek musiman atau tidak. Karena kalau ada efek musiman nanti analisisnya bukan ARIMA tetapi SARIMA atau disingkat dengan seasonal atau musim ya, musiman ARIMA. Ini biasanya akan tampak pada data pada lag ke-12, 24 atau 36 dan seterusnya. Setiap 12 bulan itu apakah ada yang keluar dari white noise ya. Kalau seperti ini misalkan ini pada lag 1 dia masih di luar white noise. Kalau nanti pada lag ke-12 dan 24 itu keluar dari white noise ya, berarti ada data ada efek musiman, maka analisis ARIMA harus diganti dengan analisis SARIMA ya. Coba kita cek di dalam analisa kita seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata pada bulan ke-12 masih di dalam white noise. Untuk ACF-nya, PACF-nya juga sama. Ke-24 juga ternyata tidak keluar dari white noise. Berarti efek SARIMA di sini, efek seasonal tidak ada ya, efek musiman tidak ada, maka analisa ARIMA bisa kita lanjutkan. Sehingga kita akan lanjut ke tahap overfitting. Untuk menyingkat waktu karena ini kita terbatas, maka untuk part 1 ya, bagian 1 tutorial ini kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita akan update di tutorial keduanya ya. Tutorial kedua untuk analisis ARIMA dengan EViews ini part 2-nya kita akan mulai overfitting sampai nanti selesai. Nah, jadi kita pecah tutorial ini menjadi 2 bagian. Sementara kita cukupkan dulu di sini. Kita akan ketemu lagi di part 2 overfitting sampai ke forecasting nanti. Saya kira itu saja. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.